Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya telah hadir narasumber kita yaitu Romo Alfonsus Setia Gunawan PR yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Gunawan. Bagaimana kabarnya Romo Gunawan? Sehat walafiat Mbak, semoga Mbak juga sehat selalu. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Amin. Baik, sebelum kita mulai acara kita, marilah kita berdoa doa pembukaan terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Romo Gunawan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah yang Maha Kasih, Engkau begitu mencintai kami umat manusia, sampai Engkau rela mengorbankan diri di kayu salib demi keselamatan kami umat manusia yang Kau cintai. Hari ini kami mau belajar tentang kasih, tentang cinta yang telah Kau wariskan kepada kami sebagai ajaran yang paling dalam untuk mengasihi sesama seperti Engkau sendiri telah mengasihi kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga acara yang kami selenggarakan ini nanti berjalan dengan baik dan berpurah indah dan memberikan pesan rohani bagi pertumbuhan iman kami umat Kristiani dan di dalam setiap pergaulan, perjumpaan kami dengan siapapun, kami boleh membawa kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Kisah Para Rasul bab 1 ayat 15-17, dilanjutkan dengan ayat 20 sampai dengan 26. Pada waktu itu, berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya. Dan lagi biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan mendudukan dia bersama para bangsawan. Tuhan mendudukan dia bersama para bangsawan. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya.
Tuhan mendudukkan Dia bersama para bangsawan. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Tuhan mendudukkan Dia bersama para bangsawan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Tuhan mendudukkan Dia bersama para bangsawan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku, diberikannya kepadamu. Inilah perintah-Ku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Gunawan. Baik, Romo Gunawan, pada hari ini kira-kira apa yang Romo ingin sampaikan untuk bacaan hari ini? Ya, hari ini adalah hari yang sangat indah bagi kita semua, karena kita mendapat pengajaran yang sangat dalam dari Tuhan Yesus sendiri melalui Injil Yohanes. Injil Yohanes seringkali disebut Injil rohani, karena Injil Yohanes berbeda dengan Injil-Injil sebelumnya. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas, seringkali hanya menceritakan tentang sebuah peristiwa. Tetapi Injil Yohanes melihat peristiwa itu secara mendalam dan memberikan pesan yang luar biasa indahnya. Maka di situ ada permenungan rohani yang sangat mendalam dalam Injil Yohanes. Kita mulai dari bacaan yang pertama tadi. Bacaan yang pertama tadi diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul adalah sebuah kisah dari para murid Yesus sesudah Yesus naik ke surga. Maka di sana ada sebuah sejarah baru. Ada gereja baru yang berkiprah di dunia ini. Nah, rupa-rupanya mereka mau mulai, ya dari bab 1 tadi, mulai memperbaiki atau menyusun kembali apa yang pernah diwariskan oleh Tuhan Yesus, yaitu panggilan para murid.
Kita tahu bahwa murid-murid yang dipanggil oleh Yesus yang menjadi lingkaran pertama, itu hanya ada 12 orang. Dari 12 itu, ternyata satu Yudas Iskariot meninggalkan Yesus dan mati. Maka ketika mereka mulai berkiprah di dunia sebagai gereja, mereka mau memilih satu lagi untuk menggantikan Yudas, supaya genaplah 12 orang rasul itu, seperti yang dikehendaki oleh Yesus pada waktu itu. Jadi, rupa-rupanya di dalam kitab suci, itu angka-angka itu punya arti, punya makna. Kita mempunyai banyak angka suci di dalam kitab suci. Mulai dari angka yang terkecil itu angka 3. Angka 3, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tritunggal Maha Kudus, ada akulah jalan kebenaran dan hidup, iman, harapan, dan kasih. Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka angka-angka itu selalu berrelasi dengan iman, selalu berhubungan dengan kasih dan kuasa Allah, keterlibatan Allah dalam kehidupan manusia yang sempurna. Angka 7 lebih besar lagi, berapa kali kamu harus mengampuni, itu paling terkenal, dan masih banyak sekali angka 7. Misalnya di dalam Injil Yohanes, itu dari bab 1 sampai bab 11 itu ada 7 tanda atau sering disebut 7 mukjizat juga. Dan kita wahyu banyak sekali angka 7. Angka yang lebih besar lagi angka 9. 9 itu novena, 9 ya. Para rasul mengadakan novena untuk menantikan kedatangan Roh Kudus. Yang lebih besar lagi 12 yang sekarang ini kita bicarakan. 12 rasul adalah sebuah angka suci. Karena apa? Angka 12 mengingatkan kita juga akan 12 suku Israel yang pada zaman Raja Daud dipersatukan menjadi satu bangsa Israel yang kuat. Karena apa? Karena nama-nama suku Israel itu diambil dari anak Yakub. Maka nama Yakub, nama lain dari Yakub adalah Israel. Anaknya yang laki-laki 12, ada satu perempuan namanya Dina. Maka angka 12 itu menjadi simbol persatuan seluruh bangsa. Maka kemudian Yesus mengambil murid-muridnya yang pertama itu 12 orang yang disatukan menjadi satu komunitas, satu kolegialitas. Lalu angka-angka itu bisa juga diambil dari yang lain-lainnya, misalnya 12 kali 12 itu 144, itu satu gross ya. Kali 1000, 144.000. Itu ada dalam kitab Wahyu bab 7. Keselamatan ya. Orang-orang yang diselamatkan itu ada 144.000 orang dari suku-suku Israel. Pasti ini bukan dalam arti yang sebenarnya, ini simbolik. Artinya peran Allah dalam keselamatan itu begitu rupa, begitu penuh kuasa dan kasih, sehingga orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, yang disimbolkan dengan 144.000 itu akan diselamatkan dan berbahagia di sana. Oleh karena itu, para murid Yesus begitu getol supaya angka 12 itu terpenuhi. Dan dalam sejarah gereja sampai sekarang, kita mempunyai dari 12 orang rasul itu, satu Petrus menjadi pemimpin para rasul yang akhirnya menjadi paus pertama, pemimpin gereja yang pertama. Maka paus sekarang ini adalah pengganti Petrus. Lalu yang lainnya, para rasul yang lainnya itu sekarang dalam sejarah gereja menjadi pengganti yang menjadi pengganti para rasul yang lain adalah para uskup. Maka di sana ada kolegialitas para uskup. Jadi para uskup yang sekarang ini melayani di seluruh dunia itu dalam
pemahaman rohani dalam sejarah gereja menggantikan rasul-rasul yang lain dalam kesatuan kolegialitas. Itu. Iya, Romo. Ya. Lalu Romo, dalam pemilihan para rasul yang pengganti ini, Romo, apa yang dapat kita petik ya, Romo ya? Ya, pemilihan itu pasti bukan hanya asal milih. Mereka semua berdoa, mohon karunia Roh Kudus, sehingga pemilihan-pemilihan itu tidak pernah salah. Itu diyakini sebagai kehendak Allah sendiri. Lalu itu juga dilakukan oleh gereja sampai sekarang, bukan? Kalau kita mau memilih sesuatu yang penting, kalau kita mau mengerjakan, membuat kegiatan yang penting, kita pertama-tama membuka hati untuk kedatangan Roh Kudus, biar Roh Kudus itulah yang memilih, yang membimbing kita semua, sehingga seluruh karya pelayanan kita tidak salah. Iya. Maka pada saat itu pemilihannya juga seperti itu. Minta kedatangan Roh Kudus, akhirnya Roh Kudus melalui pemilihan itu memilih Matias sebagai rasul yang menggenapi ke-12 murid Yesus. Itu. Iya. Jadi 12 murid itu adalah sangat eksklusif ya, menjadi kelompok yang penting. Kan para murid Yesus begitu banyak kan, ada yang diutus sampai 70 orang, ada yang kemudian menampakkan diri Yesus ketika bangkit ke 500 orang murid Yesus. Tapi inti dari murid-murid Yesus yang terdekat dengan Yesus adalah 12 orang itu. Maka nanti di dalam bacaan yang kedua, 12 orang itulah yang ditatar atau boleh dikatakan rekoleksi khusus ya, kalau istilah sekarang, yang dikumpulkan oleh Yesus menjelang Yesus wafat di kayu salib. Maka tadi di dalam bacaannya, pada perjamuan malam terakhir atau pada malam perpisahan, para murid Yesus dikumpulkan untuk diberi pengarahan, diberi bekal rohani, diberi kekuatan Roh Kudus, supaya mereka bisa menjadi saksi-saksi Kristus di dalam karya pelayanan di seluruh dunia. Itulah kira-kira. Iya, Romo. Ini rupanya kalau menjadi para rasul ini cukup berat ya, sangat berat kalau saya rasa. Karena dia itu ada kriteria para rasul, yaitu bisa menjadi saksi tentang kebangkitan Kristus. Nah, lalu Romo, apakah kita juga mempunyai tugas yang sama, Romo? Ya, jadi saksi yang utama kalau di dalam Injil Yohanes itu sangat ditekankan kesaksian. Kesaksian tentang Yesus, bahkan di dalam Injil Yohanes dikatakan ada 7 kesaksian yang harus ada di dalam kehidupan ini, atau yang sudah terjadi. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, pekerjaan-pekerjaan kita ini juga menjadi kesaksian. Yohanes Pembaptis, para rasul, dan juga kitab suci. Jadi itu menjadi kesaksian dari tentang peristiwa-peristiwa Yesus. Nah, ketika Yesus mau naik ke surga, mau meninggalkan dunia ini, kita semua kan mendengar dari Injil Matius misalnya bab 28 ayat 16 sampai 20. Pergilah, baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Berarti para murid Yesus waktu itu juga berkumpul banyak orang. Semua yang berkumpul di situ diberi tugas untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kita Mbak Puri kan sekarang sudah jadi saksi Kristus. Ya, memang saksi yang utama yang sangat bertanggung jawab atas kesaksian tentang Yesus yang lahir, yang berkarya, yang wafat, bangkit, dan menampakkan diri kepada para murid, yang bertanggung jawab, yang sering disebut magisterium. Itu adalah 12 rasul itu. Jadi penjaga kebenaran iman itu adalah 12 rasul. Lalu kemudian dengan pengganti-penggantinya.
Maka sekarang ini gereja mempunyai sumber iman yang sering disebut magisterium, salah satu dari sumber iman. Sumber iman yang lain adalah kitab suci, yang kedua adalah tradisi gereja, lalu yang ketiga adalah magisterium ini, yakni para gembala kita, paus dan para uskup yang menjaga tentang kebenaran iman Kristiani. Inilah kesaksian, saksi-saksi yang utama, dan kita para umat Kristiani ikut ambil bagian dalam perutusan Yesus untuk menjadi saksi dalam kehidupan yang nyata. Ya, kesaksian itu pasti bukan hanya ngomong tentang kitab suci, tetapi memberikan kesaksian hidup secara nyata. Bahwa saya mencintai Tuhan Yesus, mencintai sesama dengan sepenuh hati, membawa kabar gembira, berbuat baik kepada sesama, membangun keluarga yang rukun, bersatu padu, dan lain-lainnya. Itu adalah wujud dan ungkapan kesaksian kita sebagai murid Yesus. Iya, Romo. Saat ini banyak sekali sumber-sumber lain yang kita lihat ya, Romo ya. Kalau di dalam media-media itu kadang-kadang agak melenceng, nggak ini. Sebaiknya kita tetap berpegang pada dasar-dasar yang kita punya ini ya, Romo ya. Ya. Jadi yang bertanggung jawab adalah pimpinan gereja, paus dan para uskup. Maka kalau ada berita-berita yang tidak benar, kita langsung referensi kepada Bapak Uskup. Apakah di gereja kita ada pengumuman seperti itu? Kalau tidak, ya berarti itu bukan resmi ajaran Katolik. Iya. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akhiri dulu sesi pertama ini. Nanti kita lanjutkan di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Alfonsus Setio Gunawan, PR, dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo, di sesi kedua ini, Romo, apalagi Romo yang ingin Romo sampaikan? Ya, sebuah warisan ajaran tentang Yesus yang di dalam Injil Yohanes bab 13 itu disebut sebagai perintah baru. Perintah baru kuberikan kepadamu supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Di manakah yang baru tentang ajaran kasih? Bukankah ajaran kasih itu ajaran semua agama, semua manusia dari dulu sampai sekarang? Tetapi apa yang baru, apa yang khas Kristiani di dalam ajaran tentang kasih? Kalau kita membaca Injil Matius, Markus, Lukas, di sana juga ada ajaran kasih. Bahkan Yesus pernah diuji atau dicobai oleh ahli Taurat dan orang Farisi ketika Yesus ditanya, apa yang menjadi ajaran utama, perintah yang utama dalam kitab suci, dalam ajaran Tuhan. Lalu Yesus balik bertanya, apa yang terjadi, apa yang ada dalam kitab Tauratmu? Lalu itu di dalam Injil Lukas ya. Lalu mereka menjawab, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi diri sendiri. Rupa-rupanya, ajaran kasih yang seperti itu memang sudah ada dalam kitab Taurat. Berarti sudah dicatat jauh-jauh sebelum Yesus lahir. Orang-orang Israel pun mengenal itu. Dan kalau tidak salah pernah ada yang cerita bahwa perintah cinta kasih, dua, cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama,
itu sudah diajarkan oleh orang tua orang-orang Israel kepada anaknya. Anaknya maka dari kecil sudah hafal apa itu perintah Tuhan yang utama. Bahkan ada catatan bahwa perintah untuk mengasihi Tuhan dan sesama itu selalu ditempelkan di ambang pintu supaya anak-anaknya setiap hari itu melihat dan membaca. Luar biasa kan pendidikan dari dulu orang tuanya mengajari tentang cinta kasih. Tetapi rupa-rupanya ya, ajaran tentang kasih kepada Tuhan dan kepada sesama seperti dirimu sendiri itu masih ada kelemahan. Ya, apa itu? Ketika Yesus mengatakan perbuatlah apa yang tertulis dalam kitab suci, orang Farisi atau ahli Taurat tadi masih bertanya, loh siapakah sesamaku? Berarti masih ada kelemahan di sana. Kalau tidak ada kelemahan, pasti langsung dijalankan. Salah satunya itu. Disinilah kemudian tampak perbedaan antara perintah yang lama dalam perjanjian lama dan perintah Yesus yang baru. Inilah perintah baru kuberikan kepadamu. Kalau mencintai sesama dalam perjanjian lama, itu ukurannya adalah diri sendiri. Seperti aku mencintai diriku sendiri, itulah yang harus kamu cintai kepada sesama. Tetapi Yesus tidak. Yesus memberikan satu yang baru, satu kata. Cintailah sesamamu manusia seperti aku mencintai kamu. Kriteria untuk mencintai sesama bukan lagi diriku sendiri, tapi Yesus yang menjadi landasan cinta. Yesus yang seperti apa? Puncaknya adalah Yesus yang mati di kayu salib. Maka cinta harus ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan nggak ada cinta. Waktu itu, perintah tentang cinta kasih itu diajarkan oleh Yesus dan ditulis di dalam Injil Yohanes bab 15. Nah, tadi sudah kita bacakan. Kalau kita mempelajari Injil Yohanes yang disebut Injil Rohani, pada bab 13 sampai bab 17, itu Yesus mengumpulkan khusus para murid yang paling dekat tadi. Mulanya 12 murid, tapi di tengah jalan satu murid Yudas pergi. Maka di situ semacam pertemuan khusus atau rekoleksi para murid 12 orang itu yang ditulis dicatat oleh Injil Yohanes dalam 5 bab. Bab 13, 14, 15, 16, 17. Berarti ini pesan terakhir sebelum Yesus wafat. Karena sesudah 17, 18 Yesus ditangkap. Berarti apa yang dipesankan terakhir ini menjadi pesan seperti orang tua yang mau meninggalkan dunia ini memberikan pesan kepada anak cucunya. Dan itu dicatat oleh Yohanes dalam Injilnya. Maka ini menjadi sebuah perintah yang paling penting dalam kehidupan umat Kristiani. Sehingga perintah cinta kasih ini menjadi pelajaran atau perintah yang harus diingat oleh umat Kristiani dan dijalankan. Disebut perintah ya. Ini perintahku yang harus dijalankan. Apa bedanya dengan yang tadi perjanjian lama? Cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ternyata sekarang banyak orang tidak cinta pada dirinya sendiri ya. Kalau orang mencintai diri sendiri kan dia mau menjaga dirinya tetap baik, tetap sempurna, sehat walafiat. Ya, misalnya orang sakit diabetes nggak boleh minum Coca-Cola, ya ditaati. Ya, tetapi ternyata banyak orang yang nekat. Ya, misalnya orang yang dikatakan kamu harus mencintai seperti kamu mencintai diri sendiri. Ternyata ada orang yang tidak bisa mencintai diri sendiri. Misalnya apa? Ada orang yang minum minuman keras. Ada orang yang minum oplosan. Sudah tahu bahwa itu pasti akan berbahaya dan membuat orang mati. Tapi mereka tetap nekat tidak mencintai diri sendiri.
Bagaimana saya bisa mencintai orang lain seperti saya sendiri yang tidak mencintai diri sendiri. Itu baru yang jasmani. Yang rohani itu juga banyak sekali. Kalau orang mencintai diri sendiri, berarti dia akan menjaga hidupnya, hidup rohaninya sesuai dengan perintah Tuhan. Menjadi hidup yang suci. Baik di dalam pikiran, pikirannya bersih seperti Yesus. Perkataan, perbuatan, tindakan. Tetapi sekarang ini banyak orang yang tidak mencintai diri sendiri. Karena apa? Karena dia seringkali berkata jelek. Menjelekkan orang lain kan berarti merusak diri sendiri kan. Kalau saya memfitnah orang lain, bukan orang lain yang jelek, tetapi saya sendiri. Maka mencintai diri sendiri berarti apa? Sebetulnya harus menyucikan diri sendiri. Tapi saya ketika berbuat dosa, ketika saya menuduh orang lain, ketika saya mencela orang lain, ketika saya mengatakan orang lain macam-macam, berarti saya mengisi otak, pikiran, dan tindakan kita dengan hal-hal yang gelap. Boleh dikatakan kita memasukkan setan dalam diri kita. Maka bagaimana kita bisa mencintai orang lain seperti diri sendiri? Wong saya saja nggak bisa mencintai diri sendiri. Oleh karena itu, dalam Injil Yohanes dikatakan, ukuran untuk mencintai sesama adalah Kristus sendiri. Sehingga Kristus yang sempurna tanpa cacat celah itu menjadi landasan cinta kita kepada sesama. Yesus yang penuh dengan kesabaran, Yesus yang penuh dengan kerendahan hati, Yesus yang selalu mengatakan positif terhadap orang yang berdosa, ya, selalu berpikir baik, positif terhadap orang lain. Itulah kasih-kasih yang mau diajarkan Yesus. Puncaknya, Yesus rela berkorban sampai mati di kayu salib. Itulah cinta terbesar yang mau kita wartakan. Maka kalau kita mencintai sesama, harus rela berkorban. Dalam keluarga ya, suami istri, kalau Anda mencintai satu sama lain, harus ada pengorbanan. Tanpa pengorbanan nggak ada cinta. Ya, mungkin suaminya itu punya hobi apa yang sangat tidak bisa ditinggalkan ketika sebelum menikah. Tapi ketika menikah sudah punya pasangan, ya hobinya itu tidak menjadi yang utama lagi. Yang utama adalah pasangannya. Harus rela berkorban demi kebahagiaan bersama. Maka demi cinta kepada sesama, kita pun juga harus rela berkorban apapun demi kasih Yesus hidup di dalam diri kita. Iya. Baik Romo. Lalu Romo, ini ada satu lagi Romo. Mengenai sebutan sahabat yang Yesus sampaikan untuk kita. Kira-kira itu ada maksud apa Romo? Ya, para murid ketika malam terakhir sebelum Yesus wafat, itu bukan lagi dijadikan sebagai orang lain, bukan hamba, bukan orang yang berada di bawah. Tetapi dari peristiwa-peristiwa, misalnya bab 13 itu Yesus mencuci kaki para murid. Yesus mulai mengangkat mereka. Aku sudah menceritakan segala sesuatu, rahasia surgawi, rahasia relasiku dengan Bapa. Sudah saya katakan kepada kamu dengan sebanyak-banyaknya. Kalau itu bukan sahabat, tidak pernah aku katakan. Tapi karena kamu, saya beritahu segala sesuatu rahasia kerajaan Allah, kamu saya angkat sebagai sahabat. Sahabatku yang paling baik dan sahabat yang ku percaya untuk ikut meneruskan karya pelayanan Yesus di dalam gereja dan dalam masyarakat. Mereka bersama. Sahabat kan karena cinta, ya. Karena cinta maka disebut sebagai sahabat. Rahasia semuanya diberikan kepada para murid Yesus. Iya. Baik Romo, sebelum kita akhiri acara kita, Romo ada ringkasan atau summary kedua bacaan ini? Ya, marilah kita semua sebagai umat Kristiani boleh mengamalkan kasih yang diajarkan oleh Yesus. Semoga kita semakin menjadi sempurna di dalam melayani, di dalam mengerjakan, dimanapun kita berada.
kita bawa pesan-pesan Yesus, yaitu pesan kasih. Apapun yang terjadi, meskipun kita seringkali menghadapi tantangan, cobaan, dan sesuatu yang tidak menyenangkan, kita tetap membawa kasih Kristus. Kasih adalah ajaran yang utama agar dunia ini menjadi damai dan penuh persaudaraan. Iya. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tutup acara kita dengan doa penutup yang dilanjutkan dengan berkat. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengajarkan kepada kami sebuah nilai rohani, nilai surgawi yang sangat dalam dan berharga bagi kami semua. Begitu mudah kami mengatakan mencintai sesama, mengatakan kasih, tetapi kami merasa tidak terlalu mudah untuk melaksanakannya. Kadang-kadang kasih itu begitu sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Namun kami tidak pernah berputus asa, karena kami yakin Tuhan senantiasa mendampingi kami dalam setiap karya, setiap perjumpaan, setiap persoalan yang kami hadapi. Maka kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, semoga kami boleh melaksanakan perintah kasih itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah persaudaraan kami, di dalam gereja dan masyarakat kami, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik dan setia. Kami mohonkan semuanya itu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak. Terima kasih Romo Gunawan. Angela Puri. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Alfonsus Setia Gunawan PR dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.